Saya kadang-kadang jujur suka bergumul, apalagi kalau lagi ada kepentingan uang apa, aduh gue salah nih. Ya, kenapa kita bikin Mika, bikin Pama, habis energi saya, waktu, uang semua keluar. Kita ngumpulin uangnya dipakai untuk pelayanan, 350 juta tiap bulan untuk Mika kita butuhkan, kurang lebih 60 juta untuk Pama, 410 juta, kurang lebih tiap bulan. Bayangkan kalau itu separuhnya masuk ke kantongku ya. Kalau aku cuma khotbah keliling saja, nggak usah ambil itulah, aku lepas saja itu, lalu aku jadi pendeta PKK, pendeta keliling-keliling. Nggak perlu ngurusin gereja begini, capek aku. Hari Minggu ini kalau saya 4 kali, 5 kali khotbah bisa 6 kali pun bisa. Gereja rela saya terlambat. Pak, kita atur pokoknya Bapak 6 kali, nanti mobil yang putar, jemput sana putar. Saya bilang sorry, saya bukan kejar satu orang. 1 minggu itu bulan juga itu bisa. Kalau saya mau dikontak, saya hitung minimal paling jelek 150 juta tiap bulan saya dapat. Keliling-keliling. Dan saya tahu bagaimana mengatasi jemaat. Tidak boleh khotbah model kayak saya sekarang. Saya akan bikin supaya kalian happy, senang. Dan saya mampu. Saya bisa retorika, saya bisa bermain emosi. Bagi saya itu sederhana. Saya mau main acting bisa. Tapi bersyukur saya pada Tuhan. Saya kadang-kadang pikir kenapa, saya nyesel putusan itu, tapi sisi lagi, enggak lah Tuhan benar, nyesel Tuhan benar. Tapi waktu saya lihat hidup saya berjalan setahun, 10 tahun, benar kok Tuhan peliharakan. Sehingga kadang-kadang kayak nggak punya uang tapi ada uang. Orang kalau sekilas melihat kita ini cukup, ada mobil, ada rumah. Tapi mobil juga anugerah Tuhan. Bukan karena saya punya income cukup beli mobil gitu loh, bukan income cukup beli rumah, ada aja. Ya, tapi kalau kalian ngasih, ya nggak apa-apa, nanti Tuhan pelihara juga, besok ada lagi, selalu begitu. Sampai kadang-kadang saya suka jahat juga. Sianu nelpon mau ketemu gitu, ada orang ini, duit nih, bisa begitu tuh. Itulah jujurnya aku pendeta. Aku ini langsung, bakal duit nih, orang kaya yang manggil. Tapi kalau pulang suka malu, emang gak dikasih duit, cuma nanya doang dan minta didoain. It's true. Termasuk ke pelayanan. Pak Bingman, pelayanannya mau saya support. Saya cerita sama kalian satu janda, ya, biasa saja, ya, satu orang kaya raya jauh. Yang ini akhirnya bilang, Pak Bingman mau support. Oh puji Tuhan, ya terus saja bagaimana nanti Tuhan gerakkan. Gerubuk masuk ke Mika itu 2 juta. Kaget saya, karena saya bilang waktu dia bilang udah kirim, maaf, jujur ya, sejujur-jujurnya, ya 2 juta, 5 juta, 10 juta udah bagus lah itu. Ini lah otakku ini. Tahu-tahu 200 juta. Tapi waktu orang kaya itu yang nelpon bilang mau kirim, rasanya kan hebat banget ini ya. Pasti ini berapa ratus juta lah ini, kubayangkan lah begitu. Itu yang datang 2 juta. Saya rasa saya ditampar Tuhan. Kau pikir kau siapa? Papa, aduh Tuhan nangis. Yes. Sejujur-jujurnya saudara. Itu sebab saya belajar. Waktu saya sakit, satu kawan masuk Pak, you mesti check up ke Singapura. Saya bilang iya. Pak pergi iya. Semua juga bilang pergi iya. Ya saya bilang iya terus. Itu 2009. Memang ya mestinya iya sih. Dokter juga bilang iya. Tapi iya. Kok nggak jalan-jalan Pak? Akhirnya iya nanti akan diatur. Dia telepon istri saya. Bilang Bapak, saya kirim uang segini. Pergi. Kalau itu kan lain judulnya ya. Karena memang selama ini nggak pergi, nggak ada uang yang pergi. Kalau cuma saran ya tahu ya kita. Ini masalahnya kan di kantong. Aku bukan tipe orang yang kuat berobat ke sana terus-terus. Nggak kuat saya, sorry ya. Habis itu dia telepon lagi saya, Pak mau ngomong, Pak saya udah bilang ibu begini-begini. Oke, kami akan atur waktu. Ya, saya langsung reschedule semua untuk berangkat. Karena memang kondisi saya harus. Oke. Nah kemudian dia bilang begini lagi, Pak uang segitu cukup nggak? Saya jawab, jangan tanya. Nggak akan pernah kau dapatkan angka dari aku. Berapa uang yang dikirim aku pergi. Dengan segitu aku akan beroleh. Kalau misalnya uang itu kurang, akan aku pakai uang, aku cari-cari lah mana yang mau dijual. Kalau udah sekalian berangkat. Gitu. Itulah prinsip saya. Tapi Tuhan menolong saya. Sehingga waktu dokter bilang, udah gawat ini kan, mesti pakai balance di dalam jantung saya itu alat. Kemungkinan mesti pasang. Cuma dokter bilang gak usah. Tapi teman saya udah ngomong, ada 3 kelompok sudah siapkan masing-masing 500 juta. Karena alatnya saja 450 juta. Alatnya tok. Ya. Untung gak dipasang karena rasanya susah membayangkan itu. Aku duduk di mobil cuma 200 jutanya. Di dalam ini 450 nggak kelihatan, enggak. Sayang banget rasanya. Tuhan,
Kalau naik mobil saya sesak napas itu. Ini kududuki 200 juta, ini di sini 450, aduh gimana mau keluarkan ini? Kalau keluarkan mati pula awal lagi. Jadi nggak jadi dipasang alat sinkron. Maksudnya dia bilang begini, belum nggak apa-apa lah, ini masih oke. Tapi memang sudah tidak terlalu sinkron pompa jantung saya, elektrik sama bagian jantung itu. Jadi ada bagian elektrik di bawah sama jantung kita. Nah, itu ada sinkronisasi. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan berdiri bilang, anak saya selesai semua kuliah, nggak pernah saya mengemis pada siapapun. Tapi maaf, kita di gereja ini, majelis mau gaji saya bingung. Yang diriin gereja ini saya. Bagaimana mau gaji Pak Bingmen berapa? Stop, berapa uang kecil, kasih kecil. Nggak ada artinya gajiku itu untuk aku, kebutuhan hidup harian, nggak cukup. Tapi demi Tuhan yang hidup. Hari ini masih berdiri dan Tuhan tahu. Di Mika saya donatur, di Pama saya donatur. Karena saya berani mendirikan, saya tak suka suruh orang mendukung saya sendiri. Bagi saya pantang. Soal banyak sedikit relatif. Berapa yang ada padaku kan? Berapa yang ada padamu kau kasih. Tapi hari ini saya bilang bisa. Itu sebab hari ini saya berani ngomong. Kalau mau 5 kali lebih kaya dari sekarang ini, nggak susah bagi. Tinggal kurubah saja. Tetap aja aku pendeta, tapi PKK tadi. Jadi nggak ada waktu ngurusin lain-lain. Saya mesti konseling. Kalau orang lain saya konseling, saya tinggal pasang kredit. Tapi saya punya prinsip, pantang bagi saya terima uang konseling. Orang kalau konseling, Pak nggak enak, saya mau kasih Bapak, saya nggak bisa. Itu komitmen saya. Terus ya kasih ke yayasan, kasih ke gereja. Itu kalau konseling. Nah, yang kedua, kalau ada orang sakit suruh minta doain, pantang bagi saya. Ada orang rupanya karena dia dengar di RPK bukan jemaat kita, minta didoakan keluarganya. Kita datangnya, kita bantu. Namanya sama Kristen. Lalu kita mau dikasih uang transport, Pak, kami bersyukurlah. Oh, Pak, udahlah Pak, paling kan Bapak udah datang. Sorry, kalau aku datang karena aku anggap kalian saudaraku. Kalau aku saudaramu kau begini kan lucu, ini kan doa. Kalau aku khotbah masih lain lagi, hakku ini. Tapi saya nggak akan mau doa aku sendiri. Kau mau nggak diberkati? Ya mau Pak, kau pegang uang ini. Kalau nggak nanti nggak jadi berkat. Dan saya bersyukur. Ya, kemudian kita jalan. Satu pengalaman manis saya di Surabaya, itu orang kaya raya. Pak Bingman nanti habis persekutuan mampir ya ke rumah anak saya, tuh resmiin rumahnya. Ya udah datang. Berapa ribu meter itu rumah besarnya setengah mati. Anak masih muda, sampai saya guyon, hati-hati kalau nanti hilang di rumah ini bos. Banyak kali kamarnya, salah kamar nanti. Anak masih kecil-kecil. Habis ngobrol-ngobrol selesai. Kita doain dong, selesai doa, kasih. Saya bilang sorry. Ya, saya dikasih keterangan, saya tolak. Amplop. Selesai kan? Pokoknya berkat kalian akan tidak banyak kalau aku terima-terima. Sorry. Kalau urusan besok-besok kamu kasih aku uang nomor 5 itu, tapi tolong jangan urusan begini. Itu prinsip saya. Ya. Nah, saya jalan pulang. Jujur. Saya jujur-jujurnya. Nyesal aku di mobil. Karena yang dikasih itu amplop tipis banget. Cek kan. Orang kaya kan nggak mungkin cek rumah segede itu 1 juta ya. Paling nggak 10 juta. Aku pikirkan, cobalah aku terima tadi. Aduh Tuhan, aku salah kali. Sorry. Ternyata 1 kali bisa, 2 kali, tergantung kondisi. Pegoda itu gila. Sampai hari ini saya harus jujur. Saya gampang untuk bilang ini. Tapi kemudian bukan berarti iya, enggak. Terus langsung plong, tenang aja. Enggak juga. Maka kalau kau bilang bagaimana caranya? Sepanjang hidupmu bergumul. Tapi jangan pernah lakukan kesalahan dengan cara mengambil itu hanya untuk memperkaya diri kita. Enggak akan miskin kau karena. Percaya sama saya.